wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan khususnya Tua DKM Masjid An-Nur, Bapak Sunarso, Ustaz Mahmudin, Ustaz Amiruddin, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat spektakuler yaitu pengajian 2 mingguan. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule kita sampai berada di surat wal asr. Allah Ta'ala wal asr innal insana lafil khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat selanjutnya wa tawassaw bil haqq. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Surat ini pendek, tapi isinya dibagi 4 nanti. Bagi 2 lah kalau. Urusan pribadi kita itu ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu urusan pribadi. Beriman dan beramal soleh. Bapak Sofyan telah meninggalkan kita. Siapa yang akan segera menyusul? Pasti ada dalam minggu-minggu ini Pak. Insya Allah ada. Bingung kan? Orang mau Pak. Jadi di Sumur Batu itu Pak, Sumur Batu sana ada dapat sumbangan ambulan. Semua orang Sumur Batu pada senang dapat sumbangan ambulan. Pertanyaannya, siapa yang mau naik duluan? Orang ada yang mau. Ya kan? Juga di Sumur Batu itu Pak dibangun rumah sakit gede, ada 5 tingkat, namanya Citra Arafik. Yang lain. Apa ini? Halo? Senang orang Sumur Batu, rumah sakit dibangun. Ya pertanyaannya sama, siapa yang mau masuk duluan? Orang ada, itu ceritanya. Urusan, jadi kesimpulannya Gusti Allah Subhanahu wa taala telah menghukumkan kepada manusia bahwa manusia semua akan rugi. Innal insana lafi khusrin. Yang enggak rugi 2, ilal ladzina amanu, hubungan pribadi kita dan hubungan sesamanya. Jadi ini hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Sesama manusia apa? Wa tawassaw bil haq. Ai ausa ba'duhum ba'dun. Saling ngingetin sesamanya, saling ngajak-ngajak. Orang ngajak orang tuh memang enggak harus mesti dituruti, Pak. Ya, Pak. Memang enggak harus dituruti. Karena apa? Karena ada orang ngajak orang itu yang diajak orang mau. Ya kan? Yang diajak itu orang mau. Ada yang diajak cengkal dan tengil, ada yang nurut ya nurut. Ya kan? Jangankan itu, Pak. Ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu nyuratin semua raja-raja yang ada di dunia. Semua raja-raja kecuali raja-raja Indonesia. Lah iya, enggak sampai itu suratnya Rasulullah sama pendiri Mojopahit Raden Wijaya itu ora sampai ke kerajaan Doho, ke kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Selendra, ora sampai suratnya Nabi. Ya. Tapi yang ada di situ sampai semua, termasuk Kaisar Besar Heraklius. Yang diam juga ada, yang masuk Islam juga ada, yang nolak dengan lembut juga ada, yang nolak dengan keras juga ada, seperti Raja Persia. Ini suratnya Nabi dirobek-robek Pak. Ini Rasulullah loh yang ngajak loh ya. Suratnya bunyinya min Muhammad Rasulillah.
ila adimil Rum Hirokal. Ini surat dari Muhammad Rasulullah kepada pengkaisar Romawi Hercules atau Heraklius. Itu ceritanya begitu. Nah, maksudnya ini apa? Enggak semua orang diajak itu mau. Raja Mukaukis Kristen optik yang ada di Mesir sampai sekarang itu gak mau masuk Islam, cuma ngasih hadiah-hadiah. Heraklius menolak dengan lembut. Raja Persia dirobek-robek surat Nabi. Apa kata Rasulullah? Mazzakallahu mulkahu kulla mumazzak. Semoga Gusti Allah merobek-robek kerajaannya. Sampai sekarang tidak tersisa, Pak. Tidak tersisa itu kerajaan Persia. Tapi kalau kerajaan Romawi masih tersisa, Pak. Vatikan itu masih ada sampai sekarang. Huruf Romawi masih dipakai. AS Roma masih ada, AS Roma. Ada AS Roma enggak? Ya iya, itu kan saudara Juventus, Pak. Ya, ceritanya begitu nih. Nah ini, jadi ngajak-ngajak orang yang penting kita ngajak. Gelem gak gelem itu urusan mana berhematnya. Yang penting kita ngajak. Itu tahu saling mengingetin. Wa tawasau bil haq. Lah bil haq itu apa? Tafsir bil haq adalah bil iman. Ngajak-ngajak dengan keimanan, ngajak-ngajak amal soleh itu. Yang kedua, wa tawasau bis sabr. Ngajak-ngajak saling ngingetin ala sabr dengan sabar. Sabar itu apa, Pak? Sabar itu habsun nafas ala ma yakrah, nahan jiwa atau nafsu kepada sesuatu yang enggak disukai. Memang orang enak. Terutama kata-kata bisobr ala ta'ah, ngajak-ngajak orang menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yuk ngaji yuk sholat jamaah yuk ini yuk suling yuk umpamanya. Yuk mau kan ya begitu ceritanya. Lah ngajak-ngajak seperti ini, Pak. Itu saling ngingetin. Lah tugas manusia wa ma'alaina ilal balagul mubin. Tugas Rasul, tugas para pendakwa-pendakwa yang lain. Mubalek cuma nyampein, Pak. Orang usah sampai nyampein. Ayo monggo. Dan juga sabar, karena ketaatan tuh, Pak, kalau nggak sabar ora iso. Lah sabar itu, Pak, kedudukannya dalam agama Islam itu sama dengan bimanzilatir ra's minal jasad. Sama dengan kepala, Pak. Sudah sering saya katakan berkali-kali nih, Pak. Orang itu, Pak, dihitung orang. Jadi kedudukan sabar dalam agama Islam itu kalau umpamanya tubuh, umpamanya badan, sabar itu kepalanya, Pak. Ini yang menentukan. Sabar apa? Sabar itu memang orang enak. As-sabru kasibri murun fi madaqatihi, bagaikan jadang, pahit rasanya. Loh, ini kalau nggak sabar, Bapak kalau nggak sabar orang bisa ngaji seperti ini, Pak, walaupun 2 minggu sekali, bahkan setahun sekali juga belum tentu. Kalau nggak dapat pitulung dari Gusti Allah Subhanahu. Kalau nggak sabar nggak bisa. Kayak gini orang-orang sabar semuanya, iya kan? Iya, tapi apa pembawa? Cuma ada pembawa lagi, Pak. Yang membuat sabar di tempat ini apa? Apa karena masjidnya sejuk? Coba kalau nggak ada AC-nya terus nggak ada kipasnya, apa yang masih bertahan? Loh iya itu tingkatan lain lagi tuh. Karena ada engkong-kong, Pak. Kok sekarang Masya Allah kamu kong. Engkong. Kok sekarang lagi ke masjid? Iya, masjidnya sekarang sejuk, pasang AC. Loh jangan sampai AC sebagai penyebab. Iya. Dan ntar kalau AC-nya copot, orang ke masjid lagi. Kenapa? Nah ini pendorongnya AC. Maksudnya ini untuk menciptakan kualitas ibadah yang berkualitas. Itu loh masalahnya, Pak. Itu. Nah kita kembali lagi. Ibarat kepala di badan. Orang itu masih dihitung orang kalau masih ada kepalanya, Pak. Kalau nggak ada kepalanya, orang dihitung orang, Pak. Sudah sering saya katakan. Tengah malam orang gedok-gedok. Tangan buntung, kaki buntung, nuwun sewu. Tapi masih ada kepalanya. Dihitung orang nggak? Hitung orang. Kalau ketok-ketok dibuka pintu nggak? Buka pintu. Kan ya begitu. Sekarang tangannya ada, kakinya ada, dasnya tidak ada.
Dibukai pintu gak Pak? Ya ada pintu. Nah, kenapa? Ini yang menentukan. Makanya Bapak buat KTP, paspor semua tuh itu yang difoto dengkulnya apa udelnya? Lah ya kepalanya, bukan dengkul. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi itu kan kepala negara. Kepala negara bukan? Nggak ada dengkul negara, sikut negara, apalagi udel negara. Ada nggak ada. Kepala sekolah, Pak, kepala yang menentukan. Ini sabar. Sabar pertama dituntut sabar atas ketaatan. Kalau nggak sabar orang bisa ke masjid, kalau nggak sabar nggak bisa ngaji. Kalau nggak sabar nggak bisa taklim, itu maksudnya. Yang kedua, wasabri anil maksiat. Kalau nggak sabar Pak, orang iso meninggal. Karena jadi penyebabnya semua itu karena nggak sabar. Kenapa orang kok bisa melakukan ini? Ya karena nggak sabar. Itu ceritanya. Makanya beberapa kali ada hadis yang menyatakan orang laki nggak boleh pakai sutra. Kenapa? Kalau pakai sutra di sini nggak pakai sutra di sana. Orang nggak boleh minum khamar. Faman syaribal khamra fi dunya lam yashrabha fil akhirah. Kalau minum khamar di sini, orang minum khamar di sana. Butuh kesabaran. Udah gak usah buru-buru. Sabar. Nahan kita dari apa-apa larangan-larangan itu semaksimal sebisa-bisanya. Kenapa? Ada gantinya. Inti sabar saja. Kamu sabarlah, gak usah minum di sini. Kita juga bakal minum di sana. Kamu sabar, gak usah pakai sutra di sini. Kita juga pakai sutra di sana. Nah yang penting Pak, ini kan berkaitan dengan kematian nih. Bapak Sofyan kan mati, ya kan? Iya kan? Nah kalau mati itu kan disunahkan ini Pak, takziah. Kalau takziah. Nah takziah itu apa? Takziah aisyobarahu. Takziah itu nyabar-nyabari Pak. Tahu nyabar-nyabari? Nyabar-nyabari. Jadi kita datang nih. Kan keluarga yang ditinggal itu kan sedih, ya kan? Apa ada orang kematian guyang-guyu? Orang ada. Semua sedih. Yang ditinggalkan bininya, anaknya sedih karena bapaknya mati. Lah kita datang, kita tuh nyabar-nyabari. Takziah sobarohu. Kita ngomong sama keluarga dia, keluarga mereka, sabar, sabar, sabar. Itu Pak, itu nyabar-nyabari. Tapi orang datang, itu kita ngomong sama yang ditinggalkan mati, sama keluarganya sohibul musibah ini, bilang apa? A'dhamallahu ajrakum. Semoga Gusti Allah membesarkan, mengagungkan pahala kamu. Kenapa? Kamu sekarang lagi dapat musibah. Ada yang meninggal. Lah yang keluarganya jangan mantuk-mantuk kayak tekukur. Nanti gak mantuk-mantuk Pak. Iya manggut-manggut doang. Tapi ngomong al-baqa lillah, yang kekal, yang abadi cuma Gusti Allah. Semuanya kan musnah semua, semuanya ambiar semua. Enggak tersisa. Ya iya Pak. Terutama ini Pak ya, yang 50 tahun ke atas. 55, aduh Pak. 60, aduh. Apalagi di atas umur Kanjeng Nabi 65, berarti Nabi Rasulullah 63. Ini umurnya 65 Pak. Waduh Pak. Itu dapat bonus 2 tahun. 2 tahun itu buat apa? Kalau nggak buat modal pulang ke negeri seberang itu. Apalagi 70 Pak. Aduh, ada yang 70 sini. Waduh. Loh, kok malah sama? Loh iya medeni dah. Berarti kan umurnya dapat bonus 7 tahun. Lah bonus 7 tahun itu buat apa? Apa penuh dengan ibadah? Apa penuh dengan hari kekosongan? Loh masalahnya itu Pak. Ini masalahnya yang dibahas di sini. Lah Pak Sofyan 70 ada itu. Ya, berapa? 64. Loh, berarti kan bonus tahun. Alhamdulillah orangnya sering ke masjid, jamaah atau bahaya kan. Kan ya begitu ceritanya. Ini tinggal jamaah Anur yang belum ini Pak. Ya kita harapan kita panjang umur. Makanya Nabi itu ditanya, ya Rasulullah siapa orang yang paling bagus, orang yang paling keren siapa? Man tala umruh wa hasuna amaluh. Umurnya panjang, amalnya banyak. Ini keren Pak. Ini lah kita kan maunya panjang umur doang, tapi kita tidak bisa memanfaatkan umur kita, banyak kekosongan. Lah iya. Iya kan begitu kita ini Pak. Kurang.
Zikir kurang, baca Quran kurang, ibadah-ibadah lain kurang. Itu masalahnya apa? Umurnya minta panjang. Lah, siapa sebaliknya orang yang jelek? Mantola umur, wah sama loh. Umurnya panjang, kelakuannya jelek. Wah ini bisa juga panen juga Pak. Itu ceritanya, udah panen. Sama-sama panen. Nah sekarang ini kita masih bisa memilih Pak. Pengen enak nggak di negeri seberang atau kita masih bisa memilih. Kenapa? Karena masih ada umur, masih ada modal. Innal insana lafi husrin. Manusia dalam kerugian. Apa sebabnya? Nyia-nyiain umur, nyia-nyiain waktu ini. Nah ini kalau gak malam Senin atau malam-malam yang lain kan kita gak di sini. Hah? Benar? Hah? Ya kan begitu, terutama yang 50 tahun ke atas, Pak. Ya sama-sama kita sering ngingetin, umur kita pendek masalahnya. Sedang masuk negeri seberang, masuk mana itu? Pedurenan. Oh, aduh Pak, orang keluar lagi Pak sampai besok. Ya kalau lagi untung, nah, kalau lagi apes diinjek-injek tiap hari apakah remuk semua. Itu ceritanya begitu. Itu ceritanya. Kita lanjutkan. Lah, yang ditinggal bilang apa? Yang ditinggal bilang al-baqa lillah. Loh karena kalau orang ditinggal mati gak sabar, itu bahaya Pak. Ya, kenapa kok bahaya? Loh iya, air mata boleh mengalir, kebekuan hati boleh mencair, tapi yang nggak boleh menolak takdir. Itu masalahnya di situ, Pak. Makanya Nabi SAW ngendawuh apa? Laisa minna man darbul hudud. Kayak orang-orang Syiah yang setiap 10 Asyura mau ngeplok. Bukan dari golongan kami orang yang nambokin dirinya sendiri. Wasakol dulu, bajunya dirobek, kancingnya gemblinding. Tahu nggak kancingnya gemblinding? Ya. Wada'a bid'awatil jahiliyah dan meronta-ronta. Ora terima, kok bisa mati. Bisa mati oh manusia itu. Manusia tetap itu. Itu Pak. Jadi ceritanya begitu. Jadi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ngingetin kesabaran, sabar atas ketaatan. Kalau nggak sabar nggak bisa taat. Sabar atas kemaksiatan. Kalau nggak sabar orang bisa meninggalkan maksiat. Dan sabar atas cobaan-cobaan, apes, duit hilang, bini ngadat. Ini cobaan juga Pak. Rumah kena tsunami, kena bencana-bencana alam. Apa? Ya, itu ya butuh sabar, orang sabar, orang apalagi meronta-ronta. Ibarat orang itu sudah jatuh ketiban tangga, itu ceritanya. Menolak ketentuan Gusti Allah itu ya dosanya seabrek-abrek, karena ketentuan itu rukun iman yang nomor 6. Bal iman antu mina bil qadri khairi wa syarri. Itu aja Pak. Ya, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Humazah Makiyatun. Surat ini diturunkan sebelum hijrah. Ayatnya ada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Tafsir pertama ayat kalimat wailul. Wailul itu apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul apa? Wailul etak naon? Lah wailul apa? Wailul ini Pak, satu tafsirnya kalimatul adab. Jadi kalau diterjemahkan bahasa kasar ini mampus lo, nah itu Pak, terjemahnya wailul. Hai kalimatul adab, kalimat celaan, kalimat kutukan, itu wailul, celaka. Ini yang pertama. Tafsir yang kedua, wadi fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahanam. Jadi neraka itu kayak bentuk lembah-lembah gitu. Ini ada lembah namanya well. Ini wadi fi jahannam. Konon, Bapak percaya boleh, gak percaya boleh, silahkan. Ini kajian ilmu masalahnya Pak. Ilmiah. Ya. Wailul ini ada yang pendapat ini. Jadi saya pernah menghadiri suatu pertemuan ustadz-ustadz membahas masalah satu diskusi lah. Itu ada satu ustadz bilang adanya neraka adem, neraka dingin.
Baru dengar kan? Baru dengar? Dah. Kok bisa? Taunya kita neraka itu panas. Meleleh orang. Dari jauh perjalanan 500 tahun itu sudah meringat. Ya sudah. Kok ini ada neraka dingin. Namanya neraka well. Wah. Kira-kira kalau digali-gali ada sumbernya enggak? Kembali ke cerita Nabi Ibrahim. Ini pembahasan saja Pak ya. Gak usah dipikirin, tenang aja. Yang namanya api itu makhluk. Bisa membakar karena izin Gusti Allah. Gak bisa membakar juga izin Gusti Allah. Bukan berarti api itu mempunyai power independen. Kekuatan sendiri bisa membakar. Nah, kalau memang api itu bisa membakar dengan kekuatannya sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam gosong Pak. Ya gosong. Wong apinya itu kayak lapangan Narogong. Tahu nggak lapangan Narogong? Saking gedenya itu Raja Namrud. Raja Namrud itu menguasai dunia Pak. Buat api sak gede-gedenya untuk membakar Nabi Ibrahim. Begitu masuk, des. Ini ceritanya panjang, saya potong-potong aja. Waktunya mepet. Kurang berapa? Orang lihat jam kok diguyoni loh. Penting ini. Wah, apinya seabrek-abrek. Nah, masuk begitu Nabi Ibrahim masuk. Terus apa kata Gusti Allah? Ya narukuni bardan. Hei api, dinginlah kamu. Api itu makhluk tunduk sama penciptanya, sama kholiknya, Allah Subhanahu wa taala. Dingin kamu. Tapi dinginnya dan ayatnya wassalaman ala Ibrahim. Dingin dan menyelamatkan. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan, seandainya Gusti Allah tidak bilang salaman, niscaya Nabi Ibrahim juga wafat juga di situ karena kademan, karena katuan. Jadi Gusti Allah bilang, hei api dinginlah. Tapi dingin bukan dingin doang, dingin dan menyelamatkan. Jadinya sejuk. Kalau seandainya gak ada kata-kata salaman, sebagian ahli tafsir mengatakan, seandainya gak ada kata-kata salaman, niscaya Nabi Ibrahim juga wafat juga di situ. Kenapa? Kademen. Lah orang kan gak bisa Pak. Beraja umpamanya dia dimasukkan ke satu ruang yang dinginnya di bawah 0 derajat Fahrenheit. Loh, Fahrenheit ini penting Pak. Sisa-sisa Belanda mesti tahu Fahrenheit. Tahunya kita kan Celsius. Di bawah 0 Celsius ini 0 di bawah 0. Ya mati katuan. Menyiksa. Makanya dinginnya salaman. Menyelamatkan. Ya, itu ceritanya begitu. Itu pengambilannya. Tapi kita gak usah dipikiri Pak. Ya, tahunya kita neraka panas. Itu aja Pak. Oh, gak usah bahas-bahas ilmiah ya. Itu selentingan doang. Lah karena tafsir itu kayak gitu Pak. Namanya tafsir luas. Sabrek-abrek. Pertama wailul, kalimat celaka. Yang kedua nama wadi fi jahannam, lembah yang ada di jahannam. Duh, celaka siapa yang celaka? Pertanyaannya, siapa yang celaka itu siapa? Yang pengen tahu yang celaka gini. Likulli humazatil lumazah. Setiap humazah dan lumazah ini ada dua kalimat. Menurut tafsir, kalimat ini ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Kalau humaza kasirul hamzi walamzi. Nah apa? Dua-duanya sama. Dua-duanya ada berarti sama. Yaitu ghibah, ngomongin orang. Ini loh Pak dosa yang kita gak bisa lolos dari sini. Kalau gak judi, iya bisa. Gak zina, iya. Gak minum, iya. Nah, tapi kalau gak ghibah, ini susah Pak. Dan ini dosanya seabrek-abrek. Orang itu mending. Ya gak mending. Tapi kalau dibandingkan daripada dia punya dosa sama manusia, mending dosa sama Gusti Allah. Kalau sama Gusti Allah bebas pulsa Pak. Begitu kita tobat dengan benar, iya. Tapi sama manusia orang bisa. Karena ini hukuk adami. Hak sama manusia. Kalau orangnya gak ngampunin, gak ngasih ridho, ya orang bisa Pak. Walaupun sekedar selilit. Lah ada orang soleh Pak, orang soleh luar biasa Pak. Cuma dia mati disiksa, mulutnya dijojoh pakai linggis. Tahu nggak dijojoh? Lah iya, lah gara-gara apa? Gara-gara diundang temennya makan pulang
kayak merasa ada apa? Iya ngambil pagernya orang pinggir jalan bambu buat selilit. Ini masalah. Lah karena ngambilnya kan gak ridho orang yang punya pager. Wong dia gak bilang. Ini masalahnya cuma gara-gara ini Pak. Lo apa gak Bapak? Makanya ini kan batas Pak. Orang dulu kalau dia melangkah dari sawah tetangganya, sawah orang lain menuju sawah dia, kakinya dicuci. Kenapa? Takut ada tanah yang nyelah-nyelah di jari jemari kaki, saking gitunya loh Pak. Itu namanya orang warok. Nah kalau kita kan kurang warok, lah orang yang warok itu hisabnya sedikit, karena dia sudah menghitung-hitung. Kalau kita enggak, asal embat, ya punya orang asal embat, sampai bini tetangga juga diembat. Lah iya. Loh ini Pak, apa gak gimana? Ya itu orang yang mau gak peduli, ya besok hisapnya suwe lama karena dia gak peduli, gak teliti, itu ceritanya begitu. Jadi nazalat ayat ini, saya lihat jam terus. Nazalat fiman kana yaktabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ayat ini turun kepada orang-orang yang menggibai, suka menggunjing Rasulullah dan para sahabat-sahabat mukminin. Contohnya siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu orang Quraisy zaman dulu. Dia ini majikan sahabat Bilal bin Abi Rabah. Jadi majikannya Bilal. Nah, Bilal itu kan disiksa Pak. Gara-gara Bilal masuk Islam disiksa sampai ditindiin batu gede. Ya. Sampai dibebasin sama Sayyidina Abu Bakar. Udah budak kamu saya beli aja nih. Dibeli dan dimerdekakan. Itu Pak Bilal bin Abi Rabah. Lah, saya teringat Pak, Bilal di akhir umur, ceritanya Bilal. Ya kita cerita aja ya. Sejak kematian Rasulullah SAW. Jadi di kota Madinah itu Pak, kota Madinah itu terang benderang sejak hadirnya Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kota Madinah menjadi gelap sejak wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang. Sejak wafatnya Nabi, Bilal gak mau tinggal di Madinah. Bilal pergi ke Damaskus. Sampai lama gak mau kembali Pak ke kota Madinah. Sampai Nabi mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bilal. Dalam mimpinya, hajar tanah ya Bilal. Kamu menyuekin saya. Kok kamu gak mau ke Madinah lagi sejak? Ya. Loh, bangun tidur. Kaget Bilal Pak, langsung berangkat ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Bilal masuk kota Madinah. Jadi Pak, ada kitab namanya Musabbihuna bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang serupa dengan Rasulullah SAW, tapi gak serupa 100%, mirip-mirip. Ini orangnya banyak. Yang mirip-mirip Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng? Ya ganteng. Lah kalau mirip Gathotkaca ya orangnya yang mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada kitabnya khusus. Di antaranya Sayyidina Hasan. Ada yang mirip bawahnya, ada yang mirip atasnya. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Mus'ab bin Umair. Itu mirip banget. Sampai perang Uhud. Itu orang kafir bunuh Mus'ab. Dia pulang sama temannya. Habis nusuk. Mus'abnya meninggal, wafat Mus'ab bin Umair. Dia pulang sama temannya orang kafir. Apa? Qad qataltu Muhammadan. Aku telah membunuh Nabi Muhammad. Padahal yang dibunuh bukan Nabi Muhammad, saking miripnya. Sahabat Mus'ab bin Umair. Pak. Qataltu Muhammadan. Ditawai sama teman-temannya. Kenapa? Loh, kamu salah. Yang kamu bunuh bukan Nabi Muhammad, tapi Mus'ab bin Umair. Saking miripnya. Lah, karena yang ini Bilal gak mau adzan, tapi ketika Sayyidina Hasan yang minta, "Hai Bilal, tolong adzan dong sebagaimana kamu zaman Rasulullah adzan." Ini sudah terjadi sejak wafatnya Nabi, sudah bertahun-tahun. Nah karena cucu Nabi yang minta, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib binti Fatimah binti Rasulullah SAW mau adzan. Apa yang terjadi ketika bulan adzan? Allahu Akbar. Ini orang keluar semua. Kaget, seakan-akan Rasulullah hidup kembali. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, orang tambah orang. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu terjadi banjir air mata Pak. Seakan-akan hidup lagi. Karena Bilal itu pergi Pak. Nah, Bilal.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, orang tuh nangis semua, Pak. Seakan-akan Kanjeng Nabi itu hidup kami. Ini Bilal karena muadzini Rasul. Nah, Nabi punya muadzin 4. Jangan bilang tukang, Pak, ya muadzin. Maksud tukang adzan. Kalau tukang itu tukang batu, tukang kayu. Jangan lu iya. Kalau dipanggil tukang, sini tukang, Indonesia ini tukang, masalah Pak. Apa sebagai tukang adzan, jangan tukang, muadzin. Jadi tukang, kembali ke tukang lagi nih. Muadzinnya Nabi itu ada 2 di kota Madinah. Siapa? Sayyidina Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Bapak kalau baca Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika sang buta, orang yang buta datang. Siapa buta siapa? Ini sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Dia sahabat buta, Pak. Hebatnya apa sahabat Nabi? Sahabat buta ada, tapi sahabat tuli tidak ada. Orang ada sahabat buta, Pak. Sahabat tuli orang ada. Tidak ada. Lah kalau ada sahabat tuli, bagaimana dia akan menyampaikan ke orang lain? Oh, dia gak dengar apa-apa dari kata Rasulullah. Manggut-manggut baik. Dia gak dengar, Pak. Ini masalahnya. Jam berapa ini? Hah? Itu masalahnya. Lah, kembali ke Sayyidina Bilal. Ketika Bilal mau meninggal nih, ini sudah saya potong. Bilal mau meninggal, ya abata, ya biasa gitu, Pak. Orang kalau mau meninggalin sebagai bapak kan anak dikeributin sama ya dikeributin kan sama anak bininya. Ya masalah bininya ada yang dikeributin sama anak bininya. Ya kan semua pada menyesalkan kok dikipas-kipasi, bapak kan ya begitu, Pak. Ada yang nuntun ditalkin ya ditalkin, tapi jangan ditahlili, Pak. Lo masih hidup, Pak. Oh, bapaknya masih hidup megah-megah, kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya cepat mati bapaknya, Pak. Ini sama pelecehan ya, masih hidup kok ditahlilin. Kan ya begitu. Lah itu apa, keluarganya Bilal mengatakan, ya abata, wahai bapak. Apa kata Bilal di akhir umurnya? Dia dengan wajah godan nalko ahibbah Muhammad wa syukhbah. Malah senang mati. Lah kenapa? Godan nalko ahibah, besok aku ketemu orang-orang yang saya cintai. Siapa? Muhammad wa syuhbah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nah, itu orang-orang soleh itu begitu, Pak. Sama mati senang. Kenapa? Karena akan memasuki dunia yang lebih baik, utang-utang lunas. Siapa yang membayari? Ya kalau anak bininya. Loh, Pak, saya ini pernah mendengar cerita, Pak, di Jatimulya, cuma sebelah mana? Gini, Pak, jadi habis orang mati kan biasanya ada protokol nih. Biasanya anak yang paling tua, apabila bapak saya mempunyai salah kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, ya kan? Ya kan begitu, kok enggak? Ya kan, minta maaf. Dan apabila bapak saya punya utang piutang, tagih langsung di kuburan, begitu. Keren gak ini? Nah itu di Jatimulya sebelah mana yang ngomong kayak gitu tuh? Kan biasanya kalau bapak saya punya utang piutang, ya kami sebagai keluarga akan berusaha, ya waris akan berusaha untuk bayar melalui cicil, ya kayak gitu ya. Ya kan tanggung jawab. Ini enggak, Pak. Apabila bapak saya punya utang, lagi langsung aja ke kuburan, begitu, Pak. Keren gak ini? Keren gak? Lah iya, itu ceritanya begitu. Ini kok kemana nih? Kok cerita kemana-mana nih? Bilal meninggal, itu. Jadi apa ya ada orang akhir zaman kalau begitu, Pak? Senang dengan kematian? Ya rata-rata nggak senang, Pak. Kenapa? Karena memang nggak ada modal. Karena nggak ada modal, nggak pede. Ketemu Gusti Allah takut. Karena selama ini ngeremehin perintahnya. Karena selama ini melanggar larangannya, ya gak pede. Makanya itu kalau orang mau mati nih, keluarganya ngingetin yang bagus-bagus. Pak, tenang Pak, Bapak kan sudah umroh sehari 2 kali umpamanya. Bapak haji 40 kali. Bapak rajin ke masjid, bahkan sebelum waktunya sudah datang. Kan ya diingetin ya, Bapak sering ngaji. Diingetin supaya dia ada harapan. Karena modal mati itu pertama kali husnudon bila, Pak. Berbaik sangka, positive thinking, itu penting, Pak.
Tapi masalah apakah bisa positive thinking itu tumbuh kalau nggak punya, kalau merasa bersalah, itu masalah situ. Jadi di ini Pak, barang siapa nih mungkin jamaah Nur yang sebentar lagi ada yang meninggal umpamanya, itu itu diojo-ojoi Pak. Saya pernah ngomong begini di Pekayon Pak. Kebetulan kok ada yang mati beneran Pak. Orang diundang lagi gua. Enggak diundang lagi. Gara-gara itu. Ya kan saya guyonan doang. Saya juga nggak tahu kapan orang tuh bodoh, tidak tahu di 34 Pak. Kapan, di mana dan bagaimana. Orang nggak tahu semua Pak. Kapan? Ya nggak tahu lah ya apa. Orang yang keluar dari rumah terus mati tabrakan. Kalau dia tahu mati mau bakar tabrakan, keluar rumah nggak? Jadi keluar rumah nggak? Orang jadi. Kapan, di mana, dan bagaimana posisi kita itu yang nggak tahu Pak. Makanya jadi manusia ini jangan kemelintih dan kementos gitu. Ini yang penting itu Pak, demi kehidupan kita selanjutnya. Kita lanjutkan di sini. Pak cukup Pak ya? 2 menit. Loh, siapa yang celaka? Itu yang pertama itu Pak, orang yang suka menggunjing dosanya seabrek-abrek. Kemudian dilanjutkan dalam 2 menit ini nanti kita lengkapi alladzi jamaah malan wa adada. Yang celaka itu orang yang ngumpuli duit, dihitung. Mending kalau duitnya itu dinikmati di dunianya, terutama di akhiratnya. Sampai ada cerita orang duit disimpan di bawah balai sampai stres orangnya. Kan di bawah balai itu kan lembab, duitnya jadi separuh-separuh Pak dimakan rayap. Nah, kalau sudah begini itu gimana? Dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Hitung. Loh ya apa? Ada lagi, ya itu lagi kasus-kasus orang mati. Kejadian ini Pak di Malang, di Bulu Lawang. Di bawah balainya ada 1 miliar. Itu 1 miliar zaman dulu Pak. Dia sendiri hidupnya juga kayak orang miskin. Di dunia juga nggak dinikmati, di akhirat juga. Nah, itu duit ini Pak, walaupun kalau kita bisa menggunakan, ya luar biasa. Ini loh. Tapi kalau nggak bisa menggunakan, tapi tafsir di sini kata-kata orang yang ngitung-ngitung itu yang pertama orang nggak bayar zakat, karena dia mencegah tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua kurang sosialnya. Ini mepet Pak, saya nggak bisa lincah. Loh iya, waktunya mepet. Itu ceritanya begitu. Nanti kita lanjutkan pas ayat ini Pak. Alladzi jama'a amalan wa adada. Ya orang yang ngitung, hitung, medit ini Pak, hitung duitnya dihitung terus. Tapi pelitnya naudzubillah. Bagaimana selanjutnya? Wallahu alam bisawab. Benernya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.